Adalah dokumen salah satu project tendernya Cortex. Dan di sini kita bisa lihat pemenangnya itu adalah salah satu Big Four yang ada di Indonesia. Dari sini gue kehilangan respect dan salut sama orang-orang yang kerja di Big Four. Kalau lu orang yang udah terbiasa sama industri di Jakarta, lu pasti tahu kalau lu ketemu orang yang kerja di Big Four, lu udah bisa nebak gajinya mereka itu berapa. Ada yang 2 digit dan rata-rata gaji mereka itu adalah 3 digit per bulan loh ya. Karena yang bisa masuk ke Buat teman-teman yang belum tahu ya, Big Four yang terlibat dalam urusan Cortex itu ada dua ya, PwC sama Deloitte, kalau nggak salah ya. Dua-duanya adalah Big Four, perusahaan yang sangat-sangat besar, yang paling besar di dunia. PwC itu paling besar kalau nggak salah ya. Cuma ada Big Four cuma ada 4 ya, PwC, Deloitte, KPMG, sama EY. Yang dua terbesar adalah si PwC sama Deloitte ya kalau nggak salah ya, tapi PwC udah pasti paling gede setahu gue seperti itu ya. Dan gue punya banyak teman-teman gue bekerja di PwC dan semuanya tutup mulut ketika kita bertanya mengenai Cortex. perusahaan Big Four itu minimal lu harus UI atau ITB, atau biasanya tuh kampusnya kayak Harvard, Stanford, Princeton, atau kampus-kampus Ivy League yang lain. Salah satu contohnya aja deh, foundernya Gojek, Nadiem Makarim, itu dari Big Four juga. Nah, lu nggak salah lihat tadi nilai projectnya itu adalah 110 miliar lebih. Apakah itu untuk develop semua aplikasi Cortex? Tentu tidak. 110 miliar itu cuma buat QA-nya doang, atau quality assurance, atau bahasa awamnya gue jelasin itu cuma buat testing aplikasinya doang. Jadi kalau lu di industri IT bikin aplikasi, itu penengahnya adalah QA sebelum aplikasi tersebut di deployment atau live di public yang bisa digunakan oleh user. Nah, jadi ketika developer bikin satu fitur, dilempar ke QA ngerasa di situ ada error dan bugs, dia akan lempar lagi fiturnya ke developer untuk dibenerin. Nah, nanti setelah dibenerin, dia balikin lagi ke QA. Nah, nanti QA yang approve ini fitur udah layak untuk deploy atau belum. Pekerjaan yang seperti itu, nilai 110 miliar itu terlalu lebay untuk output aplikasi yang kayak gitu doang. Ya lu tahu sendirilah, itu bahkan tukang beca pun tahu itu aplikasi itu jelek banget, error dan bugsnya banyak banget. Dan dari sini kita bisa belajar juga bahwa saya bukan SDM Indonesia yang salah. Kalau lu mau lihat kualitas SDM Indonesia, lihatlah outsource atau konsultan yang nerima project dari swasta yang asli dari Indonesia ya. Big Four itu bukan dari Indonesia. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa saya kualitas kampus itu tidak menjamin kualitas kerja yang bagus juga. Dan pada akhirnya kita tahu, lo mau lulusan kampus top manapun, kalau lo udah ketemu duit dan kepentingan, tolol lo juga akan kelihatan. Ini adalah dokumen salah satu project tendernya Cortex. Dan Oke, jadi seperti itulah teman-teman ya. Seandainya proyek Cortex ini betul-betul diaudit dan kemudian dinyatakan melanggar hukum atau dinyatakan ada korupsi dan sebagainya, itu direkturnya Deloitte sama direkturnya PwC Indonesia, gua jamin 1000% masuk penjara ya. Tetapi kalau terbukti bersalah, tapi kalau tidak ya enggak ya teman-teman ya. Lanjut. Jadi hari ini tanggal 28 Oktober ya, adalah hari ke-14 dari Lapor Pak Purbaya, program Lapor Pak Purbaya yang sekarang sudah tidak ada lagi chatbot ya, udah nggak ada lagi chatbot. Anda mau lapor untuk apa? Pajak atau bea cukai udah nggak ada lagi ya. Dan hari ini gue laporin oknum diduga perampok ya, Kepala KPP Cengkareng Hadi Susilo. Isi pengaduan adalah tanggal 28 Oktober hari ini dia menerbitkan surat teguran atas SKPKB, padahal SKPKB itu sedang berproses hukum di Pengadilan Pajak dan Keberatan ya. Nafsu banget nih si Hadi Susilo ini ya. Dia mau menagih penerimaan negara ya, penerimaan pajak, nggak peduli proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, nggak peduli ya. Padahal di undang-undang mengatakan kalau keberatan atau banding sedang diproses, maka penagihannya tertunda ya. Tetapi kenapa ya dia terus melanjutkan penagihannya? Mungkin mau cepat-cepat gitu ya, mau cepat-cepat mau ngeblokir rekening orang kira-kira gitu ya. Nanti kita nantikan bagaimana prosesnya si eh, pengaduan gue ini ya. Apakah akan diproses oleh lapor Pak Purbaya ataukah akan duluan si WP-nya yang digoreng sama si Hadi Susilo dan atasannya ini ya. Oke. Okay. Mau perbaiki Cortex ya, Purbaya harus berani pecat ya teman-teman ya. Orang dalam, orang internal yang harus berani dia pecat. Bukannya pecat wajib pajak, bukan wajib pajak importer yang dihabis-habisin, dipenjarain, bukan ya. Orang dalam dulu, internal DJP dulu, internal bea cukai, internal Kemenkeu dulu yang dihabisin oleh Pak Purbaya. Pertanyaannya, Purbaya berani nggak? Ya, jangan cuma berani sama WP sama AR yang ece-ece, yang masih unyu-unyu dihantam gitu ya. Masa lu nggak berani sama oknum yang gede gitu ya? Atau memang nggak berani sama oknum yang gede, eselon 1, eselon 2? Wah, gimana Pak Purbaya? Kemungkinan bukan didikan, hanya saja Sri Mul nggak berani bersih-bersih, berani sama wajib pajak. Ya, kita nggak tahu ya. Si Cowboy juga sama nih, sibuk hunting di luar, padahal binatangnya ada di jajaran dia sendiri ya. Teman-teman tinggal silakan berkomentar dan silakan membuat persepsi sendiri ya. Jadi Pak Purbaya ini berani buka aib
Purbaya beberkan dugaan suap dan selundupan di Kemenkeu. 20 juta per kontainer ya. Ini kan sudah SST teman-teman ya, sama-sama tahu ya. Pertanyaan gua, setelah Pak Purbaya mengetahui fakta ini, apa yang dilakukan? Gitu loh. Lu nggak bisa nunggu berbulan-bulan untuk mencat orang dong. Hari ini juga masih lu pecat, gitu loh. Jangan sampai lu bongkar ke publik, orangnya masih di situ, gitu loh. Ini ibaratnya ada bisul di pantat kita gitu ya. Lu sudah tahu ada bisul, lu sudah tahu rasa sakitnya, tapi lu diamin. Itu kan orang bodoh, ya kan? Lu mesti datang langsung ke dokter, lu cabut, lu operasi hari ini juga. Gitu. Sama seperti informasi ini. Lu tahu dari mana ada dugaan suap tersebut. Kalau lu sampai tahu, berarti kan lu punya informasinya. Siapa pelakunya, siapa pelaksanaannya, siapa pemberi uangnya, siapa penerima uangnya. Sekarang juga lu pecat Pak Purbaya. Setelah dipecat, umumkan kepada publik siapa-siapa oknumnya, siapa-siapa penjahatnya. Kan sesuatu yang masuk logika dong kalau kita sebagai rakyat pengen informasi itu dong, ya kan? Ternyata dong. Jadi gue bikin captionnya ya, keberanian Pak Purbaya ini sudah 10 ya, 10 dari 10 keberaniannya. Tetapi kewenangannya untuk memecat oknum eselon 1, eselon 2 itu masih minus 2 dari 10 ya. Masih minus. Jangan harap lo bisa pecat eselon 1, eselon 2. Jangan harap lo bisa pecat Suryo Utomo yang si oknumnya Cortex itu ya. Jangan harap. Kenapa? Eselon 1 itu di walaupun dia di bawahnya Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, tapi dia dilantik oleh Pak Prabowo. Lobbynya langsung kepada Pak Presiden. Walaupun Purbaya bilang suara dia adalah suara Pak Prabowo, tetapi kan lobby ini nggak main-main, bos. Lobby dari Pak Dirjen-Dirjen ini bukan lobby pribadi ya. Kita kan tahu sendiri teman-teman ya, di negeri Konoha ya, lobby itu melibatkan ketua partai, melibatkan duit, melibatkan dan sebagainya teman-teman ya. Jadi Purbaya ini keberaniannya untuk berkuar-kuar udah 10, udah mantap. Tapi kewenangannya untuk pecat orang-orang oknum ini tidak ada. Gitu loh. Nah, jadi Prabowo ini jangan sampai membuat si Purbaya jadi main-mainan gitu loh. Jadi kayak boneka yang oke, lu kayak anjing gitu loh Purbaya ini loh. Apa? Ayo gonggong sana gonggong gitu. Gonggong. Oke, dia menggonggong. Begitu dia menggonggong, Prabowo tidak berikan kewenangan untuk gigit gitu loh. Cuma gonggong doang si anjing ini gitu. Nanti Pak Purbaya dihantam balik sama lawan-lawannya gitu loh. Ini kan sudah mulai dihantam-hantam balik nih. Tetapi yang paling berbahaya adalah hantaman balik dari orang dalam, Pak. Dari orang dalam. Orang dalam kan nggak sembarangan nih. Eselon 1 ini orang-orang duit ya. Orang-orang berduit ini ya. Kalau dihantam balik, dibikin kampanye yang buruk, kemudian bahkan kalau ada sengketa hukum dia mainkan di situ, lepas Pak Purbaya, langsung masuk jurang Pak Purbaya. Gitu loh. Jadi menurut gua Prabowo ini jangan perlakukan si Purbaya seperti anjing. Disuruh gonggong, lu gonggong. Tapi lu masih kasih kewenangan. Kasih kewenangan, Pak. Kalau dia menemukan yang nggak beres, tempeleng, tendang. Habisin hari ini juga. Jangan tunggu prosedur. Nah, jadi Purbaya ini keberaniannya sih oke, tetapi kewenangannya masih 0, masih minus 2, dan gua khawatir banget ya Pak Purbaya ini bakal digoreng, dibakar, dihabisin sama lawan-lawan politiknya ya. Bahkan gua khawatir lawan-lawan dia itu langsung masuk ke Prabowo yang habisin si Purbaya ini justru jadi apa ya? Jadi suatu berita duka nanti bagi kita semua ya. Oke, kita nantikan teman-teman. Indeks kepercayaan ke pemerintah naik, Purbaya sebut daya beli masyarakat membaik. Oke. Udah membaik kalau lihat data dari Bank Sentral, katanya retail salesnya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah, sebenarnya udah naik juga. Ada yang jual mobilnya mulai laku, jual motor udah mulai ada, permintaan kredit dan lain-lain. Sepertinya udah bergerak. Kalau saya lihat dari indeks kepercayaan konsumen kan udah naik lagi ke level yang menuju 100, dekat lagi ke 100 dibanding level yang rendah sekali di bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus. Jadi kalau optimisme sudah membaik, itu adalah landasan yang kuat untuk saya untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan. Karena ketika mereka optimis, ya mereka nggak akan terus jalan lagi deh. Oke, teman-teman, bagaimana Anda di lapangan? Bagaimana Anda di masyarakat? Apakah lu merasakan seperti yang Pak Purbaya bilang? Ada perubahan, ada optimisme, ada kepercayaan naik, kemudian orang jual mobil mulai terjual, kemudian ekonomi mulai tumbuh. Terus terang gue tidak melihat itu ya, dan gue tidak merasakan itu, gue tidak melihat itu, dan gue tidak mendengar orang-orang mengatakan seperti itu. Nah, Purbaya, jangan cuma bacot doang Pak Purbaya ya, tolong kasih
kasih kita ini informasi Pak, yang data Pak, data. Datanya bagaimana, oke? Jangan cuma ngebacot doang ini Pak Purbaya. Memang oke sih memberikan optimisme, oke, tetapi kan jangan sembarangan ngomong juga di mana kita tuh tidak merasakan itu gitu loh. Kita nih rakyat, gue rasa gue belum merasakan seperti itu ya. Tapi coba teman-teman komentar ya, lu komentar video ini, menurut lu bagaimana? Lu merasakan nggak perubahan itu teman-teman? Lanjut. Purbaya ungkap modus pegawai pajak culas memeras dari cari kesalahan. Kan ini sudah umum, sudah SST, sama-sama tahu ya. Pertanyaan gua adalah, apa yang tindakan nyata yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya? Dimulai dari pecat orangnya tersebut, pecat oknumnya. Itu tuh, Hadi Susilo tuh, Kepala KPP Cengkareng tuh, yang merampok klien gua 10 miliar, ya. Sampai sekarang masih di pengadilan, tiba-tiba dia terbitin surat teguran. Oke? Sudah gua adukan ke Pak Purbaya. Bagaimana, Pak? Kapan Pak mau diproses, Pak? Jangan sampai Bapak ketika memproses orang itu udah mati, Pak. Udah dimatiin sama si Hadi Susilo, Pak. Jadi bagaimana Pak Purbaya ya? Nah, jadi oke, Bapak mengungkapkan ini oke kepada kita terima dan kita senang Bapak terbuka seperti ini. Tetapi langkahnya bagaimana, Pak? Prosesnya bagaimana, Pak? Apakah mereka dihukum? Apakah Hadi Susilo ini dihukum? Coba, Pak, prosesnya bagaimana? Aduh. Jadi, ini Pak Purbaya ini udah kayak anjing sama si Prabowo ya, menggonggong mulu, gong. Tapi mana actionnya, mana kewenangannya gitu loh. Berani sama importir barang bekas, cuma berani menjarain wajib pajak, berani sama AR tuh, AR mana tuh yang dihantam sama dia. Kepala KPP-nya gimana, Pak? Kepala Kanwilnya gimana? Itu Pak Dirjen gimana? Mantan Pak Dirjen gimana tuh? Mantan Dirjen Pajak si oknum itu bagaimana, Pak? Aduh Pak, jangan berani sama AR doang. Itu mah, gue juga gampang ya tempelengin AR. Lu berani nggak pecat si mantan dirjen? Berani nggak Pak? Jangan-jangan lu disikat dulu sama si mafia-mafia ini ya. Oke, lanjut. Mau sikat mafia baju bekas Purbaya, yang nolak saya tangkap duluan. Oke. Penolak kan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Apa? Kalau yang pelaku thrifting yang nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya, clear. Malah maju, malah untung saya. Coba yang ini, dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan. Alhamdulillah. Jadi benar-benar Pak, di pasar Senen kan juga banyak yang menjual pakaian-pakaian bekas itu ya Pak. Termasuk itu juga Pak akan dibahas. Ya, saya nggak akan aja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia jual kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang lain. Ya, oke. Intinya lagi-lagi kritik gua hari ini kepada Pak Purbaya adalah jangan cuman berani sama orang-orang kelas bawah. Jangan cuma berani sama wajib pajak importir, wajib pajak yang tinggal lu hantam, tinggal lu hukum, penjarain, itu gampang. Berani nggak Pak Purbaya ngabisin orang dalam, ngabisin orang internal? Para bangsat-bangsat di internal berani nggak Pak? Dimulai dari mana? Dimulai dari bosnya Cortex dulu dong ya. Kan udah tahu itu koruptornya gimana Pak. Masa mesti gua ajarin cara memahami korupsi di Cortex yang gimana sih Pak? Tapi itu Cortex di Konoha teman-teman ya. Cortex di Indonesia tuh bagus semua yang nggak ada koruptor di situ ya. Oke lanjut. Purbaya jawab kritik gaya cowboynya, saya disuruh presiden, orang nggak terima, I don't care katanya. Ini kapan nih? Ini total politik ya, total politik. Semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatan cowboy, itu disuruh oleh Pak Presiden. Iya, oke. Jadi, seperti yang gue bilang dari tadi ya teman-teman ya, Pak Prabowo ini jangan memperlakukan Purbaya kayak anjing. Disuruh menggonggong, gong, tapi nggak dikasih kewenangan ya. Pak Prabowo mesti berani kasih kewenangan kepada Pak Purbaya. Orang yang dingonggongin, kalau terbukti memang brengsek, kasih kewenangan memecat Pak. Pecat Pak. Berani nggak Pak Purbaya memecat ini? Yang melantik presiden gimana mau dipecat ya? Mana berani dia pecatnya? Yang lantik presiden kok eselon 1. Gimana? Padahal oknumnya di situ Pak. Kenapa kita cinta Purbaya? Oke, ini siapa nih? Yuswo Hadi. Siapa ini? Purbaya adalah instant rising star, ya. Dalam hitungan hari berubah dari zero menjadi hero. Dia bukan zero ya, dia memang sudah orang terkenal ya. Cuman kita aja nggak kenal. Ia menjadi idola seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari bla 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 bla. Menjadi idola bagi ASN tidak ya, mohon maaf nih, bagi ASN tidak ya.
Mohon maaf, tidak ada ASN yang mengidolakan si Pak Purbaya ya. Bagaimana karismanya meroket demikian cepat? Oke, lanjut. Mumpuni dan membuni. Backgroundnya oke, kemudian ia mampu menjelaskan isu rumit, oke, konsistensi dalam memegang prinsip kebijakan. Kita tunggu ya seberapa konsisten si Purbaya ini. Ceplas-ceplas lucu, oke, betul. Tapi bagaimana kinerjanya? Sederhana, bersahaja, betul. Oke, gue menunggu nih, mana kinerjanya nih? Apa adanya tanpa topeng? Oke, betul. Tapi ini kan pencitraan ya, lu tahu sendiri ya. Ini kan sudah pasti pencitraan, dibikin pakai kamera, pakai profesional lah ya. Media darling betul, tapi mana nih kinerjanya nih? Mana kinerjanya? Pak siapa nih? Pak Yuswo Hadi. Mana Pak kinerjanya Pak? Bagaimana Bapak melihat kinerja Pak Purbaya? Oke, sampai hari ini gue belum melihat ya kinerja Pak Purbaya. Mohon maaf ya si Pak Yus ini. Oke, habis teman-teman ya. Jadi ini adalah hari keberapa nih? Hari ke-50 kalau salah ya. Hari ke-50 dari 90 hari kita memantau Pak Purbaya ya. Karena kita pengen Pak Purbaya ini betul-betul jadi menteri selain diidolakan tapi betul-betul berkinerja yang baik. Bukan cuman asal bacot doang tetapi betul-betul benar-benar bisa membawa kita semua menjadi negara yang maju, yang hebat, yang baik ya. Dan semua itu harus dimulai dari mana? Dari bersih-bersih Eselon 1 dan Eselon 2 di Kementerian Keuangan di negeri Konoha. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.